perkuliahan dengan mata kuliah yang berbeda dari semester sebelumnya ya. Kita sekarang mempelajari analisis regresi di mana sebelum UTS kalian belajar dengan Ibu Asri, dosen baru di Prodi Pendidikan Informatika. Nah, saya mungkin ingin mendengar dulu bagaimana pembelajaran sebelum UTS, ya misalnya dari metodenya apakah luring, atau daring, atau hybrid, lalu materinya itu apa saja yang dipelajari. Silakan, siapa yang mau coba sharing? Di situ VJM kali. Kalian katanya nggak pernah daring, nggak pernah luring ya? Betul nggak? Iya, belum pernah Ibu. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, materinya kemarin sudah sampai sesuai dengan RPS kah, Safira? Sudah ya? Iya, Ibu. Jadi kalau kita lihat RPS-nya teman-teman, ya sebetulnya materinya sampai multi-call dan juga kualitas pengetesan fitting model. Ya, baru ada penggunaan software statistik dalam analisis regresi linear. Kalian sudah sempat mencoba yang ini? Menggunakan software? Menggunakan softwarenya cuma di Excel sih, Bu. Software Excel. Kalau manual Excel menggunakan pendekatan matriks sudah bisa? Berarti ini minus, yang ini minus. Nah, kemudian di sini ada 2 belum pernah ya berarti ya? Sigma VJ plus 1M dan Iya, Ibu. Oke. Positif. Nah, tinggal yang ini. Sekarang yang terakhir itu penjabarannya sama dengan ini, kurang sama dengan ini. Seharusnya kita sudah masuk ke materi asumsi ya, asumsi di regresi linear. Tapi sepertinya ada hal-hal yang perlu saya konfirmasi dulu kepada kalian agar nanti pada saat saya menjelaskan kalian nyambung gitu ya. Karena saya nggak tahu nih pemahaman teman-teman sebelum saya seperti apa, terlebih tidak pernah ada pertemuan luring gitu. Nah, teman-teman paham tidak tujuan di pelajarinya analisis regresi itu untuk apa? Ayo, ada yang mau sharing dulu? Berarti kalian nggak pernah belajar manualnya ya untuk membuat tabel ANOVA? Selalu menggunakan tools analisis yang ada di Excel yang langsung keluar output gitu ya? Safira? Iya, Ibu. Oke. Regresi linear berganda juga berarti langsung pakai software yang di Excel aja? Iya. Oke. Ya, karena sebetulnya, ya sebentar saja. Oke, untuk analisis regresi itu kita bisa menggunakan pendekatan matriks. Artinya apa? Kalau kita berbicara regresi linear sederhana, kita hanya punya satu variabel independen, ya nggak, satu X saja. Tapi ketika kita berbicara regresi linear berganda atau multiple, dia kan variabel independennya lebih dari satu. Sehingga rumus regresi linear sederhana itu tidak bisa kita gunakan. Betul, pakai software tentu bisa, tetapi ada tahapan manual lain yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan pendekatan matriks. Begitu ya, sehingga kalau kalian lihat di sini ya, model regresi itu bisa dibuat dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi vektor Y itu sama dengan matriks X dikali vektor beta di sini. Vektor beta itu isinya adalah parameter regresinya dan ditambah epsilon. Jadi nanti vektor Y itu isinya siapa? Isinya adalah seluruh pengamatan pada variabel dependent. Matriks X itu ukurannya berapa? Lihat ya, dia M dikali banyaknya X ditambah 1. Jadi pada elemen kolom pertama gitu ya, pada matriks X itu selalu ada angka 1. Jadi 1 baru data X-nya. Ya.
Nah, dari sini nanti kita akan tentu tujuannya kan memperoleh penduga parameter regresi. Ya, penduga beta 0 dan penduga beta 1 kan, sehingga kita dapatkan model regresinya. Nah, itu caranya bagaimana? Ini ya, faktor B penduga parameter regresi itu diperoleh dari inverse perkalian matriks X transpose X dikali X transpose Y. Gitu. Jadi sebetulnya kalau teman-teman ini sudah pelajari, nanti berapapun X di sini, dan ya artinya imbasnya berapapun banyaknya parameter regresi, kalian bisa hitung. Selain tentunya menggunakan software. Karena kalian pasti sudah tahu ya, kalau belajar sama saya itu tidak selalu tiba-tiba software gitu, agar teman-teman tahu sebetulnya dari mana perhitungan itu. Teorinya seperti apa. Ya, baru nanti kita buat ANOVA, ya kan, untuk melihat apakah X ini memberikan pengaruh terhadap Y. ANOVA yang kalian pernah buat itu ANOVA yang terkoreksi atau tidak terkoreksi. Bingung, terkoreksi atau tidak terkoreksi. ANOVA juga belum pernah buat manual. Kalau regresi linear sederhana deh, kalau regresi linear sederhana pernah perhitungan manual tidak, teman-teman? Maksudnya manual itu adalah caranya mendapatkan B0 dan B1 itu tidak menggunakan software. Pernah tidak? Pernah Ibu, Kalau yang nggak pernah, sama pernah ya. Ibu. Pernah, tapi yang regresi linear sederhana ya. Iya. Oke, yang X-nya hanya ada satu berarti ya. Oke, kalau gitu hari ini saya coba share dulu kepada kalian bagaimana kita menganalisis regresi atau membuat model regresi sampai mengetahui dia itu berpengaruh atau tidak menggunakan pendekatan matriks. Kenapa? Karena nanti setelah UTS ya akan ada materi-materi yang akan kita coba menggunakan manual, baru kita lihat perbandingan hasilnya dengan software gitu ya. Jadi sekarang kita coba lihat dulu materi PPT ini sudah kalian peroleh tidak dari Bu Asri? Karena saya Bu Asri meminta paparan waktu itu. Belum. Belum. Belum Ibu. Belum. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, saya coba buka dulu datanya. Oke, sudah muncul belum Excel-nya di kalian? Sudah Ibu. Oke, ini masih regresi linear sederhana ya. Nanti mau berapapun X-nya kita bisa terapkan. Tujuannya adalah kita mencoba membuat model regresi dan juga ANOVA menggunakan pendekatan matriks dulu. Ya. Oke, jadi kita harus membuat vektor Y, teman-teman. Ya. Jadi vektor Y ini, ya, atau Y saja di sini saya tuliskan, itu ukurannya adalah sebanyak N kali 1. Ya, jadi kita punya sebanyak 25 data. Di sini data X-nya, data dari variabel independennya, lalu ini Y itu adalah data dari variabel responnya atau dependennya. Nah, Y ini ukurannya adalah N kali 1. Jadi, copy saja datanya sebanyak 25. Ya, ini adalah data milik Y. Lalu kita buat matriks X. Ingat bahwa matriks X itu ukurannya adalah M dikali banyaknya X ditambah 1. Ini kan X-nya hanya ada 1. Ya, ini kita copy dulu, tapi di kolom pertamanya nanti kita tambahkan angka 1 semua. Ya, karena ini ada 25 data, berarti ukuran matriksnya ada di 25 kali 2. Ya, jadi di kolom pertamanya ini adalah angkanya 1 semua. Ini matriks X. Nah, B ya, vektor B atau penduga parameter regresi itu diperoleh dari, ya tadi sudah saya tunjukkan, B itu sama dengan X transpose X
diinverskan dikali X transpose Y. Nah, perkalian matriks di dalam Excel ya itu dilakukan seperti ini. Sebentar. Ya. Jadi kita harus cari dulu yang ini, X transpose X, ya. Misalnya di sini saya tulis dulu X transpose X. Kalau terlalu cepat kalian sampaikan ya. X transpose X. X transpose X. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah menyorot gitu ya atau memblok sel ukuran hasil dari operasi perkalian matriks ini X transpose X. X itu ukurannya adalah 25 kali 2. Ya, jadi kalau ditransposkan ukurannya jadi berapa teman-teman? 25 kali 2 transposnya. Perlu matriksnya berapa? Hmm? Kan 25 kali 2. Nah, ini saya tulis deh. Ini kan 25 kali 1. Kalau X transpose X, berarti jadi berapa? Perlu matriksnya. Jangan-jangan kalian nggak tahu. Transpose. 2 kali 25. Iya. 2 kali 25 dikali gitu kan. X-nya sendiri adalah 25 kali 2. Berarti matriks ini ukurannya berapa? X transpose X. 2 kali 2. Iya, 2 kali 2. Kenapa sulit sekali? Ya. Betul, 2 kali 2. Sehingga kalian blok nih, 2 kali 2. Ya. 2 baris, 2 kolom. Nah, kalau perkalian matriks ya, kita ketik dulu. Ini kita blok lalu sama dengan nanti kita berlatih ya. M mult. Jadi M mult itu dari mana? Matriks multiplication. Jadi perkalian matriks. Oke. M mult kurnya, kalian lihat di sini. Ada array 1, array 2. Artinya ada 2 komponen yang akan kita kalikan. Array 1 itu apa? Lihat di sini kan ada X transpose dan X. Jadi yang jadi array 1 itu adalah matriks X yang ditransposkan. Array 2 itu adalah matriks si X itu sendiri. Berarti kalau transpose X, bagaimana Bu caranya? Kan kita punya matriks X saja. Gunakan fungsi transpose. Nah ini teman-teman. Ya. Jadi perkalian dari transpose si X, kita blok. Ini baru array 1. Ya. Lalu koma. Array 2-nya siapa? Matriks X itu sendiri. Berarti kita blok lagi. Oke, kurung tutup. Jika sudah fungsinya dimasukkan, jangan enter, tapi Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Ctrl Shift Enter. Ini adalah hasil perkalian matriks X transpose X. Ya. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah nilai inverse-nya. Jadi di sini saya tulis misalnya X transpose X inverse. Kira-kira kalau matriksnya 2 kali 2, inverse-nya berapa? Ukurannya. Sama atau beda? Sama Bu, 2 kali 2. Sama, betul Arifah. Sama ya. Berarti seperti tadi di blok dulu ukuran matriksnya. Nah, kalau inverse itu fungsinya adalah min first. Ya. Nah, seperti ini. Min first. Lalu kalian lihat di sini dia hanya butuh satu array. Karena kalau dicari inverse ya tentu dari satu matriks saja. Kalian blok inverse-nya dari siapa? X transpose X. Maka di sini kita blok ya X transpose X-nya, kurung tutup, Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift. Nah, ini adalah inverse-nya. Oke. Selanjutnya,
Apa yang kita butuhkan? X transpose Y. Sini. X transpose Y. Ya. X transpose Y. X transpose tadi ukurannya adalah 2 dikali 25. Ya, dikali Y ukurannya itu adalah X. Saya tulis lagi. Yaitu 25 kali 1. Berarti 2 kali 25 dikali 25 kali 1. Jadi ukuran matriksnya berapa? X transpose Y nanti 2 kali matriks. 1. Oke, 2 kali 1. Blok 2 kali 1. Baris 2 kolom 1. Nah, seperti ini. Ini juga perkalian antara dua matriks ya. Matriks X yang ditranspose dan juga matriks Y. Sehingga perkalian itu adalah M mol. Karena satunya transpose X, berarti transpose X array 2-nya itu adalah Y. Maka blok yang array Y ini jadi array 2-nya. Kurung tutup ya. Satu lagi kurung tutupnya, oh enggak, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, sudah. Ctrl Shift Enter. Nah, ini X transpose-nya. Ya, baru vektor B-nya itu adalah X transpose X inverse yang ini kali X transpose Y. Jadi kalau ini 2 kali 2, berarti ini 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Berarti sama saja dengan tetap 2 kali 1. Ya, karena apa? Karena parameternya hanya ada B0 dan B1. Jadi tentu hanya akan ada 2 baris. Berarti M mol perkalian dari X transpose X inverse yang ini, koma, dengan X transpose Y yang ini. Oke, Ctrl Shift Enter. Ini adalah penduga parameter regresinya. Yang atas itu adalah B0, yang bawah adalah B1. Sehingga persamaan regresinya itu adalah topi gitu ya. Sama dengan 3,575 ditambah 0,289. Ya, jadi ini model regresinya. Ya. Oke, nih. Ya topi sama dengan 3,575 ditambah 0,289 X. Apa sih 3,575 itu, teman-teman? Interpretasinya apa? 3,575 itu. Ayo, ada yang mau coba jawab? 3,575 itu apa? Dea? Iya, Bu. 3,575 itu apa interpretasinya, Dea? Saya lupa, Bu. Ya ampun, Dea. Baru setengah semester nih. Coba, siapa yang ingat? 3,575. Ayo, jangan takut salah, nggak apa-apa. Coba dulu. Rizka Nurwulan. Rizka? Iya, Ibu hadir. Ayo, Rizka ingat nggak? 3,575 itu interpretasinya apa? Maksudnya interpretasi apa, Bu? Waktu itu kayak cuman nyari 3,75 misalnya A-nya, terus yang 0,289 itu B-nya. Iya, A itu 3,575 itu maknanya apa?
Untuk model regresi ini gimana sih menginterpretasikannya? Oh, bentar, Bu. Ayo, coba buka catatannya. Ada yang sudah menemukan catatannya? Zahra, coba jawab. Sebentar nih kayaknya. Saya mau nyoba tapi maaf kalau saya. Iya, nggak apa-apa, Shali. Gimana, Shali? Itu kalau misalnya setiap 0,289x terdapat kenaikan 3,575. Oke, masih kurang tepat, Shali. Ada yang mau mengoreksi? Ya, Itu besarnya variabel rata-rata bukan? rata-rata apa? Rata-rata siapa? Rata-rata X. Rata-rata X. Bukan. Y-nya Bu, Y. Rata-rata Y. Kapan dia bernilai rata-rata Y? X-nya 0 bukan, Bu? Ini siapa yang menjawab? Rizka, Bu. Iya, itu adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0, teman-teman. Ya, jadi Y topi ini adalah nilai penduga variabel Y, kan? Begitu. Kenapa kita mencari persamaan ini, gitu ya? Karena kita ingin mengetahui pola hubungan antara variabel X dan Y. Kalian lihat, ya. Kenapa tidak dibuat persamaan garis seperti biasa yang kita pelajari, kalian pelajari misalnya ya, persamaan garis lurus biasa gitu. Karena kan sebetulnya persamaan regresi linear sederhana ini adalah persamaan garis, ya nggak? Seperti yang kalian pelajari, Y sama dengan MX plus C. Ya nggak? M itu adalah gradien. Kenapa kita tidak buat persamaan seperti itu? Karena kalian untuk X yang sama, dia punya nilai Y yang berbeda. Jadi kalau kita buat persamaan, nggak bisa satu X ini pasti hanya ada satu Y kalau di matematika. Kenyataannya di sini X yang sama punya Y yang berbeda. Gimana caranya kita dapat pola hubungannya? Pakai model regresi. Pakai di model regresi ada errornya di ujungnya. Ya, beta 0 tambah beta 1X ditambah epsilon. Oke, makanya kenapa kita ada nggak di antara kalian? Nomor sepatunya sama. Misalnya X itu adalah variabel nomor sepatu. Ya, Y itu adalah tinggi badan misalnya. Ada nggak yang apakah sama semua yang nomor sepatunya 38, tinggi badannya itu adalah 150? Tidak, ya. Karena apa? Ada unsur error di sana. Sehingga mengetahui hubungan antara X dan Y ini tidak bisa menggunakan persamaan garis yang biasa. Nah, ini sekarang kita sudah punya persamaannya. Ya, 3,575 ditambah 0,289X. 3,575 ini itu adalah penduga parameter regresi beta 0 atau disebut B0. Apa maknanya? Ketika X sama dengan 0, maka Y topinya itu adalah 3,575. Artinya nilai Y topi, nilai Y begitu ya, nilai dugaannya ketika X-nya sama dengan 0 itu adalah 3,575. Atau bisa diinterpretasikan sebagai 3,575 ini adalah nilai dari variabel dependent Y yang tidak dapat dijelaskan oleh si X. Jadi kalau tadi X-nya itu adalah ukuran sepatu, Y itu adalah tinggi badan, ya. Jadi 3,575 ini merupakan tinggi badan yang tidak dapat dijelaskan oleh si ukuran sepatu. Nah, apa maknanya 0,289 di sini? Ini kan B0, ini B1 ya, 0,289. Dia adalah setiap kenaikan X satu satuan, maka Y akan naik sebesar 0,289. Jadi ini besarnya kenaikan Y setiap satu satuan X naik.
Jadi kalau ukuran sepatunya itu naik sebesar 0, kalau X-nya kalau ukuran sepatunya naik 1 satuan, maka tinggi badannya itu akan naik sebesar 0,289. Kalau kita tahu nih teman-teman ya, di realnya, oh ternyata kalau kenaikan satu variabel X itu, Y itu akan naik sekian satu satuan. Maka nanti di masa depan kita bisa memprediksi, oh kalau dia misalnya ya, sepatu sama tinggi badan nggak ini ya, nggak relevan, nggak nyambung. Misalnya kalau X itu adalah pendapatan gitu kan, Y itu adalah misalnya tabungan gitu. Maka di sini ketika X-nya tabungannya naik sekian satuan, pendapatannya naik sekian satuan atau sekian juta misalnya, yaitu tabungannya itu akan naik sebesar ini. Nanti kita bisa cari persamaannya di sini, tinggal substitusikan X-nya. Kira-kira berapa dapat si tabungannya. Itu tujuan dari analisis regresi. Ya, jadi jangan keliru dalam menginterpretasikan. B0 itu adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Kemudian 0,289 ini adalah besarnya kenaikan ya setiap X-nya itu adalah naik satu-satu. Kira-kira kenapa interpretasinya adalah untuk 0,289 X naik satu satuan, Y naik satu satuan. Kenapa tidak 0,289 ini adalah penurunan Y ketika X-nya naik satu satuan? Kenapa teman-teman? Kira-kira alasannya? Ini kan interpretasinya ketika X naik satu satuan, Y naik 0,289. Ya, kenapa interpretasinya bukan ketika X naik satu satuan, Y turun sebesar 0,289? Kenapa? Karena tandanya positif, Bu. Iya, betul. Karena koefisiennya itu positif, teman-teman. Sehingga arah hubungannya itu adalah berbanding lurus. Ya, jadi kalau di sini tandanya negatif, maka hubungan antara X dan Y-nya itu adalah hubungan terbalik. Ya, berbanding terbalik. Ketika X-nya naik, Y-nya turun sebesar ini. Atau ketika X-nya turun, Y-nya naik sebesar itu. Begitu, ya. Biasanya interpretasinya X-nya selalu diasumsikan naik, baru nanti Y-nya yang diinterpretasikan turun. Ya, teman-teman. Itu menginterpretasikan model regresi. Jangan keliru, karena pada akhirnya nanti, kalau kalian membuat ya semacam penelitian gitu ya, yang endingnya adalah menggunakan regresi, yang kalian butuhkan adalah ini, model regresi ini. Kalau X-nya itu adalah nilai regresi misalnya, Y itu adalah skor prestasi, ya. Berarti saya nanti bisa tahu kalau seorang mahasiswa nilai regresinya itu sekian, prestasinya berapa sih nilainya, skornya. Jadi saya bisa memprediksi ke depan, teman-teman, ketika nilai X-nya itu adalah diketahui. Ya. Nah, pertanyaannya kalau di regresi cukup tidak sampai sini? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ini hanya sebagai gambaran data saja. Belum menjawab apakah X ini berpengaruh terhadap Y, gitu kan? Gitu. Jadi model regresi ini harus diuji, ya. Artinya apakah benar-benar X ini berpengaruh terhadap Y. Kalau dia ternyata tidak berpengaruh terhadap Y, teman-teman, jangan pernah gunakan model regresi yang kalian hasilkan. Ya, karena nyatanya si X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau kalian tahu ya bahwa motivasi itu tidak berpengaruh terhadap prestasi, maka model regresi ini jangan kalian berikan ke guru-guru untuk mengukur nilai prestasi mereka berdasarkan motivasi. Karena apa? X-nya tidak berpengaruh terhadap Y. Bagaimana cara tahu X itu berpengaruh terhadap Y? Kita gunakan ANOVA. Ya, jadi di dalam tabel ANOVA kita akan menguji apakah parameter regresi itu berpengaruh atau tidak. Ya, sekarang kita coba dulu susun ANOVA-nya. Kalau kalian kemarin mengambil rancop, ya ANOVA itu sama dengan yang ada di rancop. Hanya parameternya saja yang berbeda. Jadi kolom pertama itu adalah sumber keragaman. Kolom kedua itu adalah derajat bebas. Kolom ketiga itu adalah jumlah kuadrat atau JK. Kolom selanjutnya adalah kuadrat tengah. Baru F.
dalam regresi itu ada dua jenis ANOVA, teman. ANOVA yang terkoreksi dan ANOVA yang tidak terkoreksi. Ya, ANOVA terkoreksi itu apa dan ANOVA tidak terkoreksi itu apa? Kalian lihat bahwa di dalam parameter regresi, anggaplah ini yang linear ya, itu ada dua parameter sebetulnya. Ada beta 0 dan beta 1 kan? Model regresi parameter, populasi kan gini sebetulnya. Dia sama dengan beta 0 plus beta 1 plus epsilon. Ketika kita sudah punya datanya, kita duga berdasarkan data, jadi ya topi sama dengan B0 plus B1 saja. Ya, seperti yang kita peroleh di atas. Nah, sehingga yang akan kita uji itu sebetulnya ada dua parameternya, yaitu si beta 0 dan beta 1. Ya, di dalam pengujian hipotesis regresi untuk mengetahui X itu berpengaruh atau tidak terhadap Y, itu kan kaitannya dengan yang ini. Ya enggak? Ketika X naik satu satuan, maka Y akan naik satu satuan. Punyanya si beta 1. Sehingga kalau kita asumsikan hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0, maka ini maknanya bahwa X tidak berpengaruh terhadap Y. Jarang sekali peneliti menguji beta 0 sama dengan 0. Karena sulit diinterpretasikan. Sedangkan yang ingin diketahui itu adalah tujuannya apakah X itu berpengaruh terhadap Y. Sedangkan beta 0 itu tadi apa? Nilai yang tidak dapat dijelaskan oleh si X. Jadi ini seringkali tidak diuji. Yang hanya diuji adalah yang parameter beta 1. Karena beta 1 itu tadi menyatakan kenaikan atau besarnya kenaikan Y X sebesar satu satuan, Y akan naik sekian satuan. Gitu kan? Jadi hubungan X dan Y itu digambarkannya oleh si beta 1. Sehingga parameter regresi yang akan diuji hanya ada satu, padahal ada dua. Ketika ANOVA-nya nanti melibatkan banyaknya parameter regresinya dua, berarti itu ANOVA yang tidak terkoreksi. Karena nanti besarnya derajat bebas untuk regresinya dua. Ini untuk regresi linear. Ya. Tetapi kalau kita tidak memasukkan ini dalam pengujian hipotesis, berarti kan hanya ada satu nih parameter regresi. Nanti derajat bebas bagi regresi itu adalah 1. Ya, itu adalah ANOVA yang terkoreksi. Karena beta 0-nya tidak kita uji, teman-teman. Jadi sumber keragaman itu ada regresi, ya, ada galat, ada total. Sebetulnya derajat bebas regresi ini adalah banyaknya parameter regresinya, gitu. Tetapi karena kita menggunakan terkoreksi, ya, maka di sini derajat bebas regresinya adalah 1. Ya, ini imbasnya kemana? Nanti dalam mencari jumlah kuadrat total, kalian harus mencari yang namanya faktor koreksi. Jadi rumus jika regresi, jika galat, jika total, itu semuanya nanti dikurangi oleh suatu faktor koreksi. Jadi kalau ANOVA terkoreksi, kalian harus mencari yang namanya faktor koreksi. Jadi sekarang kita coba cari dulu faktor koreksinya. Sama Bu Asri dibahas ini nggak teman-teman? Atau belum? Gak apa-apa, kalau belum bilang aja. Belum Bu, tapi kita kayak pakai langsung data analisis gitu. Iya, artinya langsung semuanya di Excel software aja gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau kayak gini kan PR saya jadi banyak nih sama kalian. Jangan konsepnya belum paham betul gitu ya. Kita usahakan minggu depan luring teman-teman ya. Kalau apa namanya terus-terusan online dan teman-teman pemahamannya kurang, bahkan bukan kurang tapi salah, itu bahaya gitu ya. Karena regresi ini banyak sekali diterapkan di berbagai bidang. Kalian mau ngambil skripsi pakai regresi juga bisa gitu ya. Jadi
Kayaknya harus banyak yang saya luruskan nih kepada kalian. Oke, faktor koreksi itu adalah rumusnya N dikali Y bar dikuadratkan. Ya. N kali Y bar pangkat 2. Oke, N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau kalian tahu N-nya tadi ada 25. Ya, Y bar itu adalah rata-rata Y. Ya, rata-rata itu ini adalah average. Kita definisikan dulu rata-rata Y-nya. Ya, sehingga faktor koreksi itu sama dengan ini dikali ini dikuadratkan. Oke, ini adalah faktor koreksinya. Jadi nanti semua jumlah kuadrat kita kita kurangi dengan faktor koreksi ya, teman-teman ya. Ini yang paling sering banyak digunakan ANOVA itu, yang pakai faktor koreksi atau yang terkoreksi. Ya. Nah, DB total apa? Derajat bebas total itu rumusnya ingat nggak? Total data kita dikurang 1, teman-teman. Ya. Jadi sama dengan 25 dikurang 1. Sehingga DB galat itu adalah tinggal 24 kurangi 1 yang atas. Nah, ya, JK regresi itu rumusnya adalah B transpos dikali X transposi. B kita udah dapat. Ya, vektor B kita sudah dapatkan tadi yang ini. Ya. Lalu X transposi juga kita udah dapat. Ya, X transposnya tadi di atas kita udah dapat yang ini. Sehingga tinggal kita kalikan saja. Ya, hanya yang B-nya kita transpos dulu. Berarti JK regresi di sini sama dengan M mol. Kalau di ANOVA udah pasti dia matriksnya ukuran 1 kali 1. Ya, isinya bilangan skalar di sini. Nah, kalau ANOVA nggak mungkin isi JK regresinya adalah berupa matriks. Jadi langsung saja kita klik selnya JK regresi sama dengan M mol dari B transpos, maka transpos dari si B. Ini untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang berikutnya silahkan kalian jabarkan Ya. sesuai dengan yang X transpos Y, yang ini X transpos Y. Gitu. Baru kontrol shift untuk enter. bagian yang kedua, yaitu yang ini belum dikurangi oleh faktor koreksi, teman-teman ya. Ini belum dikurangi oleh faktor koreksi. Jadi kita kurangi dulu. bahwa nilai Langsung saja kurangi akan sama dengan faktor koreksi. ada 3 ya. Ya. Kontrol shift enter. Nah, ini adalah jumlah kuadratnya. Kemudian ya kita bisa mencari jumlah kuadrat galat nanti dengan cara mengurangi jumlah kuadrat total dengan regresi. Jadi mari kita cari jumlah kuadrat total aja. Jumlah kuadrat total itu rumusnya adalah Y transpos Y. Sigma Y kuadrat sum square dari Y kalau manualnya ya. Kalau dibuat matriks itu jadi Y transpos Y. Jadi kita transposkan Y, kita kalikan dengan vektor Y. Berarti sama dengan, lalu dikurangi faktor koreksi ya. M mol dari transpos Y ray 2-nya adalah vektor Y itu sendiri. Nah, lalu dikurangi dengan faktor koreksi ya. Control shift enter. Ini adalah JK totalnya. Sehingga JK galatnya adalah JK total dikurangi JK regresi. Ini adalah jumlah kuadratnya. Kuadrat tengahnya adalah JK dibagi derajat bebas, ya kan? Berarti JK ini dibagi DB, lalu K galat dibagi dengan DB galat.
Ini adalah kuadrat tengahnya. Total tidak ya, karena nanti akan kita bandingkan adalah keragaman regresi dan galat. F hitungnya berarti kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat. Ini adalah F hitungnya. F hitung harus kita bandingkan dengan F tabel. Ya, kalian boleh gunakan F tabel untuk membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Boleh juga menggunakan Excel. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, F tabel di Excel itu kita bisa cari menggunakan suatu fungsi. F tabel, misalnya alfanya adalah 5%, berarti 0,05. Ya. Ini sama dengan, ada ingat gimana F tabel di Excel? Kemarin yang ambil rancap siapa nih? INV.RT. Oke, betul. F.INV.write.rt gitu ya. Probability-nya adalah 0,05. Degree of freedom satunya, DB satunya punyanya regresi, ya berarti ini, ya kan? DB2-nya penyebutnya itu si galat. Oke, ini adalah F tabelnya. Nah, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka kita tolak H0. Jadi kalau teman-teman ingat ya, H0-nya itu kan beta 1 sama dengan 0, H2-nya itu adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau kita F hitungnya lebih dari F tabel, maka tolak H0. Tolak H0 artinya terima bahwa beta 1 tidak sama dengan 0. Beta 1 tidak sama dengan 0 artinya X berpengaruh terhadap Y. Ya, artinya tadi misalnya variabel apa? Pendapatan X itu ya mempengaruhi besarnya tabungan si Y-nya dengan taraf signifikansi 5% berdasarkan data yang kita miliki. Nah, jadi sekarang model regresi ini punya makna. Karena apa? Ternyata X itu signifikan berpengaruh terhadap si Y. Sehingga persamaan ini oke, bolehlah digunakan di lapangan tadi untuk memprediksi misalnya. Jangan coba-coba kalau misalnya kalian udah dapat model regresi, tapi ternyata di sininya terima H0 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Karena secara statistik dia tidak signifikan pengaruhnya. Atau X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Ya, itu harus hati-hati. Sampai sini dulu bisa dipahami teman-teman dari segi perhitungan manualnya. Ingat ya, kita hampir selalu kita gunakan ANOVA terkoreksi. Sehingga derajat bebasnya, dampaknya di sini, derajat bebas regresinya adalah 1. Jadi kalau misalnya nanti X-nya ada 2, di sini X1 dan X2, ya, maka derajat bebasnya itu adalah 2, bukan 3. Karena kita ingin melihat pengaruh X1 dan X2. Jarang sekali ada yang mau menguji beta 0. Ya, karena beta 0 itu justru memperlihatkan bahwa, atau di dalam model regresinya, B0 itu kan memperlihatkan nilai Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X. Untuk apa kita uji ya? Pengen kita uji kan justru pengaruh X terhadap Y, dan itu kaitannya dengan beta 1. Seperti itu. Itulah kenapa kalau kalian baca beberapa penelitian gitu ya, beta 0 ini tidak diuji, yang diuji hanya beta 1 saja, atau nanti ada beta 2 dan seterusnya. Bagaimana kalau dia regresinya berganda, Bu? Kalian tinggal tambahkan ukuran matriksnya saja. Di sini mau ada 10X kalian bisa, asalkan kalian definisikan dulu di sini. Ya, jadinya ukuran berapa kali berapa hasil dari perkaliannya. Ya, jadi beberapa unsur yang kalian perlu ketahui di sini ada X transpose X, cari dulu X transpose X inverse, lalu X transpose Y, baru dapatkan vektor B dulu. Ya, vektor B ini adalah nilai dari penduga parameter regresinya. Kalau nanti ada 2X, berarti nanti di sini ada 3 kali 1 B-nya. Karena ada B0, B1, dan B2. Ya. Ini kita belum masuk ke regresi berganda. Ya.
kalau regresi berganda. Kalau ini yang linear sudah paham, teman-teman tentu akan paham juga untuk data yang regresinya berganda. Seperti itu. Saya nggak masalah teman-teman sudah belajar software gitu ya, tapi dari mana angka itu muncul? Pendekatan matriks ini perlu kalian tahu, ya sangat perlu kalian tahu. Walaupun nanti deskripsi misalnya kalian mau lebih memilih software ya silakan. Kalau skripsi tidak masalah, tapi kalian harus tahu asal usulnya apa, konsepnya seperti apa. Silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi untuk pendekatan matriks. Atau mungkin materi-materi sebelum UTS yang kalian masih butuh pemahaman, penjelasan begitu. Bagian mana yang membuat kalian bingung? Biar nanti setelah UTS kita sama-sama di posisi yang sama gitu. Tingkat pemahamannya. Di regresi linear berganda apa yang kalian kurang pahami? Ada yang mau sharing? Nggak apa-apa yuk. Pertemuan satu ini rasanya harus mengklirkan beberapa hal ya, agar nanti ke depannya kita satu pandangan. Silakan ada yang mau sharing? Saya mau cari mahasiswa PMM, tapi sepertinya tidak hadir ya. Safira ya? Iya Ibu, udah saya coba chat sama telepon, tapi emang belum dibales lagi. Oke. Apa-apa. Raihan paham tidak Raihan materi regresi sebelum UTS? Materinya paham dikit-dikit Bu, tapi pas ngerjain kayak ini mesti diapain gitu, lupa. Ininya bagian mana? Bagian mana ya Bu ya? Kayak step by step-nya aja sih Bu. Step by Kayak step. masih, iya, belum terstruktur lah terus kemarin ngerjainnya gitu. Berarti kamu masih belum betul mengenai tahapan dalam regresi atau tahapan perhitungannya aja. Kemarin sama bingung ini sih Bu, di Excel tuh yang manualnya tuh Bu. Suka apa ya? Hasilnya nggak sama data analisis Bu. Jadi bingung di situ. Itu yang sederhana kan? Iya Bu. Oke, terima kasih Rehan. Coba teman-teman yang lain. Ayo, siapa yang mau cerita? Ini tinggal memasukkan VC N+1-nya. Yunita. Kalau kita substitusi VC Ya Bu. Gimana Yunita, materi sebelum UTS bisa dipahami? Kalau cuma nyari model regresinya, insya Allah alhamdulillah udah paham Bu. Tapi kalau buat yang kayak pengujian model regresi itu masih suka agak bingung. Oke, yang sederhana atau yang berganda? Berganda sih lebih repot Bu, karena dia ada yang parsial sama ada yang secara simultan itu kan Bu. Iya, oke. Dikalikan VCN kan dari VCN kuadrat. Teman-teman yang lain, Zahra, ini Zahra Rancop. Zahra Rancop. Iya Ibu. Zahra, kamu ngambil Andrek juga? Iya bingung ambil apa. Ya ampun, ya udah. Paham nggak materi sebelum UTS yang Andrek? Kurang lebih sama sih Bu kayak Yunita. Apa ya bagian mananya? Pengujian hipotesis. Iya, berganda. pengujian hipotesisnya. Di mana sih maksudnya membuat ANOVA-nya atau dalam segi prosedurnya atau bagaimana? Kalau saya kemarin tuh pas lagi ujian kayak waktunya merasa kurang terus gitu, jadi lebih. Tapi nah, berarti sebetulnya udah paham, cuman kurang waktu gitu. Iya, tapi kalau misalnya kemarin kan pakai
apa namanya boleh bawa catatan ya Bu. Tapi kalau misalnya nggak bawa catatan, aduh nggak bakal inget sih. Iya, kemarin ujian boleh itu pakai software. Iya pakai Excel kemarin. Iya, Excelnya tapi yang bukan manual kan, tapi yang analisis itu kan, data analisis. Iya gitu. Oke, Zara, terima kasih. Sehingga kita dapatkan Sebentar. ini kurang dari bentuk kuadrat. Regresi itu kalau teman-teman udah paham konsepnya, sebetulnya bagaimanapun datanya ya, itu ya prosedurnya seperti itu aja. Malah sebetulnya nanti yang akan sulit adalah ketika kalian akan memeriksa asumsi regresinya itu terpenuhi atau tidak. Di situ lebih kompleks. Ya, regresi itu pada intinya adalah, sebentar, saya coba buka ya. Nah, kalau kita Apa namanya paparannya? ini kan delta X kali sesuatu. Kalau delta X kali R-nya kita buat sekecil mungkin. Ini nanti ditulisnya ini aja ya, review ya. Maka ini Safira ya. kita bisa buat Iya Ibu. Review aja dulu. Kita belum masuk ke materi sebenarnya Nah, soal dari sini LPS. kita dapat 1 min R kali E pangkat M plus 1 min E pangkat M itu kurang sama dengan. Nah, supaya ini kurang sama dengan 1, Teman, saya punya data seperti ini ya. supaya itu kurang sama dengan 0, Saya punya data seperti ini. Jadi saya punya variabel kemampuan kerja, mana yang harus pemahaman kurang terhadap sama dengan tugas, motivasi 1 min kerja. R bagaimana dengan Misalnya 1 saya ini min R? manajer gitu ya. 1 min R Saya ingin nggak tahu mungkin lebih karyawan-karyawan dari saya itu ini ya. produktivitas kerjanya itu 1 min R apakah itu dipengaruhi pasti oleh kemampuan lebih dari kerja, 0. pemahaman Karena terhadap R-nya kurang tugas, dari 1. dan motivasi kerja. Mungkin R-nya lebih dari 1. Artinya di sini kita Sehingga punya 3 yang buah kurang variabel sama dengan 0 independen. adalah Ya, akan kita uji apakah mereka ini memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja. ini harus Apa yang akan kita lakukan? Kita ingin mengetahui gitu kan. Pertama, apakah mereka ini 3 buah variabel ini sebetulnya secara bareng-bareng, secara bersama-sama itu mempengaruhi SIE enggak ya gitu kan. Lalu selanjutnya, ketika kita tahu bahwa mereka sama-sama mempengaruhi, bersama-sama mempengaruhi SIE, sebetulnya yang betul-betul mempengaruhi SIE itu siapa? Apakah hanya X1 saja, X2 saja, atau X3 saja? Kalau misalnya di sini, yang menjadi contoh di kelas misalnya, yang menjadi variabel Y itu adalah keputusan Raihan untuk nonton film di bioskop. Ya, yaitu adalah keputusan Raihan untuk menonton di bioskop. Misalnya X1 itu adalah Shali yang mengajak, X2 itu adalah Zahra yang mengajak, X3 itu adalah Safira yang mengajak. Artinya nanti kita mau tahu, kalau si Raihan mau nonton bioskop itu kira-kira dipengaruhi oleh mereka bertiga atau sebetulnya hanya beberapa orang saja yang berpengaruh. Karena apa? Ketika tadi Zahra, kemudian Shali, dan Safira secara bersama-sama mengajak atau membujuk Raihan nonton bioskop, mungkin Raihan mau karena dia bersama-sama nih, ya barengan gitu ngajak. Tapi padahal mungkin sebetulnya yang betul-betul mempengaruhi Raihan sampai akhirnya mau itu hanya Zahra gitu, atau hanya Shali, gitu. Atau hanya Safira, atau Safira dan Zahra. Gitu. Artinya apa? Minimal ada satu yang memberikan pengaruh kalau dia awalnya bersama-sama sudah memberikan pengaruh. Yang dilakukan ketika kita ingin melihat apakah tiga-tiganya ini berpengaruh secara bersama-sama, kita gunakan uji secara simultan. Betul, menggunakan uji F. Ya. Jadi step pertama itu adalah nanti kita akan buat model regresinya. Ini saya pakai matriks. Kalian lihat, ini kolom pertamanya itu adalah 1, ini adalah nama atau data untuk X1, ini X2, dan selanjutnya ini X3. Ya. Ini pasti 1 depannya, lalu ini X1, X2, X3. Ini Y, ini matriksnya ya, yang tadi kita kerjakan di Excel, sama persis, dan ini adalah B. Ini yang atas B0, B1, B2, D3. Ini adalah model regresi. Nah, kalau di dalam regresi berganda, interpretasinya beda dengan
dalam regresi linier. Kalau regresi linier, kita hanya punya B0 dan B1 saja, dan tadi kita sudah bahas. Tetapi kalau dalam regresi berganda, kalian lihat kalau mau interpretasikan si koefisien X1, si 0,37, kalian harus menganggap yang koefisien X2 dan X3-nya itu adalah sebagai nilai yang nanti akan dianggap konstan. Jadi jangan sampai ketika X-nya berubah, X1, X3-nya juga berubah, jadi sulit interpretasinya. Jadi 0,37 itu adalah ya, nilai si Y, yaitu si produktivitas kerja akan naik, ya, besar kenaikan si Y 0,37 setiap kenaikan si X1 ini satu-satuan. Tapi dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya itu adalah konstan. Gitu. Jadi biar kita menganggapnya murni bahwa kenaikan ini hanya karena si X1 saja. Begitu pula kalau kita mau menginterpretasikan si koefisien X2 0,31. Nah, ini artinya apa? Setiap kenaikan X2 satu-satuan, maka Y-nya itu akan naik sebesar 0,31 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak ada perubahan gitu atau konstan. Begitu pula untuk si X3. Ya, jadi itu perbedaannya interpretasi antara linier dan yang berganda. Baru setelah ini kita susun ANOVA. Ya, terkoreksi. Seperti ini. Ya, jadi di dalam ANOVA ini tujuannya apa? Kita ingin menguji ya, menguji X1, X2, X3 secara bersama-sama. Jadi kalau menguji pengaruh, kalau di dalam regresi berganda, betul ada dua tadi Sarah sudah sampaikan. Uji dulu bareng-bareng, ya. Pakai ANOVA teman-teman. Pakai ANOVA. Kalau tadi Raihan bingung prosedurnya yang mana dulu harus dilakukan. Tahap pertama pasti buat model regresi dulu. Pasti yang pertama itu adalah membuat model regresi terlebih dahulu. Baru setelah itu buat ANOVA. Ya, kalau di berganda buat dulu ANOVA, uji F-nya. Teman-teman, kalau di uji F-nya itu terima 0, ya, mana di sini? Tetapkan di situ delta T-nya berapa, delta X-nya Nah, berapa. kalau misalnya di dalam uji, nih lihat H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya seluruh variabel independen itu tidak berpengaruh secara bersama-sama ya terhadap si Y. Kalau di uji F-nya ini kita terima H0, teman-teman. Nih, artinya secara bersama-sama mereka tidak memberikan pengaruh. Maka kita tidak perlu menguji pengaruhnya secara parsial atau masing-masing. Ya. Tapi ketika ternyata kita tolak H0, berarti memang dia secara bersama-sama berpengaruh. Nah, kita tinggal cek nih, sebetulnya benar-benar pengaruhnya itu apakah memang tiga-tiganya masing-masing berpengaruh atau hanya dua atau hanya satu yang berpengaruh. Gitu. Baru itu dilanjutkan dengan uji parsial namanya untuk melihat pengaruh secara masing-masing, yaitu menggunakan uji T. Ya, nah. Itu Anda ambil dengan M tertentu. Ya. Berarti B nah, 1 ini uji T. Jadi kalau uji T, kalau kita punya 3 buah X, maka akan ada 3 buah hipotesisnya. Karena kita akan menguji beta 1, menguji beta 2, dan menguji beta 3 secara masing-masing. T itu intinya adalah rasio dari koefisien regresinya dibagi simpangan bakunya. Si koefisien regresi itu. Ya. Itu intinya. Jadi T itu adalah koefisiennya dibagi simpangan bakunya si koefisien. Bukan simpangan baku datanya ya, tapi simpangan baku si koefisien. Begitu. Jadi kalau ada 3 buah hipotesis, maka T-nya ada 3 juga. T1, T2, T3. Jadi kalau T1 adalah B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1. B1 dari mana nih? Dari model regresi, koefisien B1. Beta 1-nya berapa? 0. Dari mana 0? Dari hipotesisnya, beta 1 sama dengan 0. SB1 itu 0,23 dari mana? Ini harus dihitung. Kalian harus membuat matriks varians covariance ya, yang isinya itu adalah simpangan baku dari para koefisien regresi. Ya, nanti kita coba pada saat menggunakan matriks ya.
pada saat luring saja lah, gitu, agar saya bisa lihat kalian semua. Jadi ini memang untuk yang penyebutnya ini beda-beda dan ini kita peroleh berdasarkan rumus tertentu. Jadi teh hitungnya kita ada 3 ya. Untuk teh hitung yang punyanya X1, punya X2 dan X3. Bandingkannya dengan siapa? Dengan teh tabel. Ya, dengan teh tabel. Dan nanti baru kita analisisnya satu persatu. Kalau T ini nilai mutlaknya lebih dari T tabel, maka kita tolak H0. Ya, artinya kalau tolak H0, memang X ini nanti kelihatan masing-masing berpengaruh atau tidak. Selesai. Ya. Jadi idealnya kalau uji bersama-samanya itu tolak H0, minimal seharusnya di uji parsial ini, minimal 1 ada X yang berpengaruh. Ya, kalau misalnya ternyata pada saat uji F-nya itu bersama-sama mereka tolak H0, Bu, tapi pada saat uji T semuanya di parsialnya ini di uji T-nya masing-masing terima H0, berarti ada yang salah sama datanya. Ya, ada yang salah dengan datanya. Dan saya pastikan ya kemungkinan besar itu akan ada yang namanya multikolinearitas. Dampak dari multikolinearitas, karena udah belajar ya, dampak dari multikolinearitas itu salah satunya adalah ketika melakukan uji F ya atau uji simultan, mereka dianggapnya memberikan pengaruh, tetapi pada saat uji T itu tidak ada X yang memberikan pengaruh. Jadi nggak logis. Ya, bertentangan. Di uji F-nya ada yang berpengaruh, tapi di uji T-nya tidak ada yang berpengaruh semuanya. Itu nggak logis. Karena minimal harus ada 1 X yang berpengaruh. Kalau dari segi mau melihat pengaruh atau tidaknya sampai situ. Yang nanti akan kita pelajari setelah UTS salah satunya adalah ternyata teman-teman regresi itu tidak hanya sampai pada membuat model regresi dan mengetahui apakah X-nya itu berpengaruh atau tidak. Ya, yang akan kita gali nanti salah satunya adalah untuk melihat apakah ya dari data yang kita miliki itu asumsinya itu terpenuhi semua atau tidak. Asumsi dari regresi linier. Jadi semuanya harus terpenuhi. Ya. Oke, imbas dari uji T ini apa? Misal ya, dari tadi kan di atas kita punya model regresinya dari seluruh X kan teman-teman, dari seluruh tiga-tiganya gitu. Nah, kalau ternyata di uji T ini ternyata hanya ada 2X yang berpengaruh, misalnya 1 dan 2 saja, maka nanti model regresi yang digunakan itu adalah hanya untuk yang X1 dan X2. X3-nya kita buang atau tidak kita gunakan. Jadi model regresi yang kita gunakan hanya untuk yang X1 dan X2. Jadi hanya ada 2X. Nah, jadi nanti juga ada materi bagaimana kita akan menentukan persamaan regresi terbaik. Nah, jadi dari data yang kita punya itu sebetulnya bisa diperoleh beragam model regresi teman-teman dengan beragam metode. Itulah yang akan nanti kita lihat dan diagnostik apakah model itu yang terbaik atau bukan dengan cara pemeriksaan asumsinya. Itu sebetulnya materi hari ini. Tapi apa namanya, karena sebelum UTS-nya dengan dosen yang berbeda, jadi saya harus cross check dulu apakah kita di dalam apa namanya sekarang posisi yang sama nih pemahamannya, agar nanti pada saat saya menjelaskan kalian juga bisa mengikuti gitu ya. Jadi jangan sampai saya nggak tahu teman-teman itu pahamnya dan tidak pahamnya di mana. Mungkin minggu depan ya pada saat luring akan lebih banyak bertanya lagi gitu, biar teman-teman nggak bingung. Udah sekarang bingungnya belum terjawab, nanti materi saya juga bingung lagi. Saya yang nanti pusing gitu ya. Jadi materinya kalau setelah UTS tentu nanti teman-teman bisa belajar di Excel-nya dan software-nya, jangan khawatir. Ya, kita akan belajar beragam software, bisa menggunakan Bitab, bisa menggunakan SPSS, kemudian juga manualnya juga nanti akan saya ajarkan. Ya, jadi combine nanti ya, ada yang manual, ada juga menggunakan software. Nah, ini nanti coba solusinya. Lalu sama tadi ya, fokusnya di pemeriksaan asumsi. Itu aja ya, materi setelah UTS. Jadi mungkin sekarang silakan teman-teman apa namanya berlatih untuk yang Excel atau regresi dengan pendekatan matriks.
Nanti saya coba berikan soal latihan untuk yang regresi berganda. Kalian coba di Excel ya dengan pendekatan matriks sampai dengan ANOVA-nya. Jadi dari contoh yang tadi saya berikan untuk regresi linear sederhana, kalian bisa terapkan untuk regresi linear berganda. Udah itu aja dulu hari ini. Ya, minggu depan ini saya yang memohon ya. Jadi kalaupun jadwalnya daring, saya mohon sekali minggu depan kita luring ya untuk nanti ke depannya bisa lebih mudah gitu kita belajar. Ya, itu aja mungkin ya teman-teman yang ingin tanyakan untuk hari ini. Oke, ini kita Ibu mau izin tanya. Ya. Berarti untuk jadwalnya ke depannya di hari Kamis jam 7.30 ya? Iya, karena ya saya sebetulnya terserah kalian ya, ada jadwal lain lagi, yang penting kalian semua sama jadwalnya bisa. Karena kan kemarin kalau tidak salah menurut Bu Asri, kendalanya sebetulnya karena ada 2 kelas yang berbeda, jadi jadwalnya sulit gitu untuk luring juga. Nah, gitu. Saya nggak mau ya, saya nggak mau kalian kuliah hanya untuk dapat nilai aja, saya nggak mau. Ya, saya mau kalian ambil kuliah emang benar-benar nanti dimanfaatkan setelah ngambil kuliah ngambil mata kuliah ini ya. Jadi biar belajarnya itu berkah teman-teman ya, tidak hanya ujian selesai tidak seperti itu. Kalau misalnya kalian punya jadwal di luar jam ini, misalnya ada hari Kamis atau hari apapun, selama tidak bentrok dengan saya, masalah mau diganti. Yang pasti nanti saya coba pastikan laborannya apakah lab 515 itu cocok dengan jadwal yang kalian tetapkan. Kalau saya prefernya sebetulnya minimal jam 10. Karena kalau pagi sekali kuliahnya, saya kan dari Bogor teman-teman. Memang jadinya harus bersiap-siapnya jauh-jauh lebih pagi lagi. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lokasinya jauh gitu ya. Jadi kalau pagi mungkin lebih sulit. Kalau memang tidak ada jadwal lagi, tidak ada waktu kosong lagi dan hanya bisa di Kamis pukul 7.30, ya silakan. Ini jadwal yang kita tentukan untuk sampai akhir semester ya. Jadi kalau bisa yang benar-benar sudah tidak bisa goyang lagi gitu jadwal. Itu Safira. Silakan nanti diskusikan lagi kalau memang ada perubahan ya. Baik Ibu, sama Ya. mau minta PPT-nya boleh nggak Bu? Boleh nanti saya share. PPT yang dari IPB tadi di awal dan PPT dari saya yang barusan ya, contoh yang regresi berganda. Intinya nanti saya berikan soal latihan dulu untuk teman-teman coba yang regresi berganda pakai pendekatan matriks ya. Nanti kalau sudah di-share di grup, saya belum join di grupnya, kayaknya di grup WhatsApp-nya. Mohon berkenan invite saya ya teman-teman ya. Nanti biar saya bisa lihat. Kalian Excel-nya di-capture aja gitu kalau sudah selesai dikerjakan. Ya, mungkin hari ini itu dulu ya sesi Vkonnya. Nanti minggu depan insya Allah kita bertemu. Mohon dikabari kalau memang ada perubahan jadwal biar saya bisa pastikan ruangannya ke Bani ya untuk 515 kalau bisa kita di sana karena udah lengkap software. Oke, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya hari ini. Kalau masih ada yang di kampung halamannya mungkin bisa dipersiapkan kembali ke Jakarta dan semoga perjalanannya lancar dan semuanya sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.